Man mata wa laisa lahu waratha. Barang siapa yang meninggal dunia, mati. Dan dia tidak punya ahli waris. Wala dzawil arham. Dan dia tidak punya juga yang namanya dzawil arham. Jadi dia enggak punya kerabat. Kerabat yang ahli waris, kerabat yang tidak mewarisi, dia enggak punya semua. Wala ahadu zaujain. Dan dia tidak punya suami. Kalau mayitnya perempuan. Atau dia tidak punya istri. Kalau mayitnya laki-laki. Nah, jadi suami nggak ada atau istri nggak ada, kemudian kerabat juga nggak ada, saudara, ahli waris nggak ada, dzawil arham nggak ada. Maka bagaimana warisan daripada harta peninggalannya? Fatusrafu tarikatuhu li baiti malil muslimin. Maka saudara, harta warisnya diberikan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah. Al-babu tsani asyar. Kita sudah sampai di bab ke-12. Arkanul irth. Rukun waris, saudara. Jadi biasa kalau dalam ilmu fikih itu, saudara, sudah menjadi tradisi. Sebelum bicara hukum sesuatu, saudara, selalu kita dituntun untuk bicara ta'rif dulu. Yang sudah kita bahas, definisinya. Begitu juga rukunnya, syaratnya. Saudara, sehingga nanti begitu kita masuk ke lubul masalah, ke dalam inti persoalan, kita sudah paham. Apa sebetulnya istilah-istilah yang kita gunakan dalam pembahasan tersebut. Sekarang kita masuk bab 12 tentang arkanul irth. Arkanul irth salasa. Jadi rukun waris itu ada 3. Yang pertama waris. Siapa itu waris? Man yarisu mayyitan. Waris maksudnya ahli waris yang mewarisi daripada harta mayit yang meninggal dunia. Nah, perhatikan bahasa Indonesianya, ada mewarisi, ada mewariskan. Nah, yang meninggal dunia itu mewariskan harta waris. Ahli warisnya yang menerima warisan itu yang mewarisi. Nah, tolong dibedakan, jangan sampai nanti salah sebut. Jadi rukun yang pertama daripada waris ini adalah harus ada ahli waris. Walaupun hanya 1. Ya ikhwan, harus ada ahli waris. Man yarithu mayyitan. Harus ada pihak yang mewarisi. Yang kedua, muwarris. Harus ada yang mewariskan. Nah, kalau tadi harus ada yang mewarisi, kali ini harus ada yang mewariskan. Siapa itu muwaris? Al-mayyitul ladzi taraka syai'an liwarithihi atau liwarasatih. Jadi yang dimaksud muwaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu untuk ahli warisnya. Sedangkan yang ketiga, hakun maurus. Hak yang diwariskan. Nah, jadi hak yang diwariskan itu apa? Harus ada. Jadi kalau yang meninggalnya ada, ahli warisnya ada, tapi harta warisnya enggak ada. Terjadi gak warisan? Enggak terjadi, saudara. Nah, jadi terjadinya suatu peristiwa warisan, kalau di sana ada yang meninggal dunia dan dia meninggalkan harta waris serta ada yang mewarisi. Makanya ini disebut arkan. Tidak bisa tidak, harus ada, saudara. Kemudian kita punya catatan penting. Man mata wa laysa lahu waratha. Barang siapa yang mati dan dia tidak punya ahli waris. Wala dzawil arham. Dan dia juga tidak punya dzawil arham. Nah, apa beda ahli waris dengan dzawil arham ya ikhwan? Nah, ahli waris dengan dzawil arham sama-sama qarabah. Nah, qarabah itu adalah kerabat yang punya hubungan nasab dengan mayit. Baik hubungannya dekat maupun jauh.
Hubungan dekat tuh seperti ayah, ibu, adik, kakak. Atau hubungannya jauh, ya Wan. Nah hubungannya jauh, ya Wan, umpamanya turunan laki-laki dari laki-laki yang menjurus ke paman, saudara. Pokoknya yang punya hubungan nasab, saudara dengan si mayit, itu disebut qorobah. Istri bukan qorobah. Nah, hati-hati itu, istri dalam ilmu faraid tidak termasuk qorobah. Nah, qorobah itu hubungan yang gak bisa putus. Hubungan nasab kan nggak bisa putus. Kalau hubungan istri bisa putus. Istri bukan qorobah. Nah, tapi kalau qorobah yang punya hubungan nasab. Nah qorobah ini dibagi dua. Nanti akan kita pelajari dalam bab-bab berikutnya. Ada qorobah yang menjadi ahli waris. Ada qorobah yang bukan ahli waris. Nah qorobah yang jadi ahli waris disebut warasah. Qorobah yang bukan ahli waris itulah yang disebut zawil arham. Nah, jadi saudara al-warasah dengan zawil arham sama-sama qorobah. Hanya bedanya al-warasah dia mewarisi, sedangkan zawil arham pada prinsipnya tidak mewarisi kecuali dalam kondisi kalau warasah sudah tidak ada ya kawan. Nah, kadang-kadang zawil arham mewarisi juga, menggantikan kedudukan warasa pada saat tidak ada warasa. Tapi selama ada warasa, zawil arham tidak mewarisi. Baik, makanya di sini dikatakan man mata walaysa lahu warasa. Barang siapa yang meninggal dunia, mati, dan dia tidak punya ahli waris, wala zawil arham. Dan dia tidak punya juga yang namanya zawil arham. Jadi dia nggak punya kerabat. Kerabat yang ahli waris, kerabat yang tidak mewarisi, dia nggak punya semua. Wala ahadu zaujen. Dan dia tidak punya suami, kalau mayitnya perempuan. Atau dia tidak punya istri, kalau mayitnya laki-laki. Nah, jadi suami nggak ada, atau istri nggak ada. Kemudian kerabat juga nggak ada, saudara. Ahli waris nggak ada, zawil arham nggak ada. Maka bagaimana warisan daripada harta peninggalannya? Fatusrafu tarikatuhu li baiti malil muslimin. Maka saudara harta warisnya diberikan untuk baitul muslimin li maslahatil ummah. Untuk digunakan buat maslahat umat. Ini pendapat prinsip dalam mazhab Imam Syafi'i. Akan tetapi nanti akan kita dapatkan saudara. Terjadi muskilah. Ini baitul muslimin ini sah menjadi penerima waris kalau baitul malnya itu muntazam. Apa pengertian baitul mal muntazam? Baitul mal yang muntazam itu yang dikelola berdasarkan syariat Islam. Nah, jadi kalau baitul malnya tidak dikelola dengan syariat Islam itu baitul mal ghair muntazam. Kalau ghair muntazam enggak dikirim ke sana ya ikhwan. Nanti ada caranya. Kalau baitul malnya muntazam, orang-orang yang tidak punya ahli waris, tidak punya zawil arham, tidak punya pasangan hidup, kalau laki-laki tidak punya istri, kalau perempuan tidak punya suami, dia sebatang kara, hartanya diberikan ke baitul mal. Bagaimana kalau baitul malnya ghair muntazam? Maka hartanya dijadikan wakaf untuk umat Islam. Jadi enggak lari ke baitul mal lagi, enggak lari ke kas negara lagi. Langsung dijadikan wakaf. Nah bagaimana prosesnya nanti akan kita pelajari pada bab-bab berikutnya. Karena itu saudara, kalau nanti kita bicara asbabul irth, saudara, itu yang orang tahu asbabul irth itu kalau Anda lihat di halaman 14 ada 3. Qorobah, nikah, wala. Saudara, qorobah, nikah, dan wala. Tapi sebetulnya asbabul irth itu ada 4, bukan 3. Yaitu qorobah, nikah, wala, dan Islam. Nah, Islam itu termasuk sababul irth. Seperti tadi, orang yang gak punya ahli waris. Kemudian harta warisnya ditarik ke baitul mal. Loh kenapa? Apa hak baitul mal? Karena ada hubungan Islam. Karena akan digunakan untuk umat Islam. Bagaimana umat Islam bisa jadi merasakan warisan daripada orang yang gak punya ahli waris tadi? Nah, kalau ditanya, kenapa? Lil Islam. Kenapa istri saudara atau suami mendapatkan warisan? Dengan sebab apa? Nikah. Nah kenapa
seorang tuan yang pernah memerdekakan budaknya, dia bisa dapat warisan dari budaknya sebagai asobah, saudara. Seorang mu'tik. Jawabnya, liwala, saudara. Lalu kenapa anak dapat warisan dari bapaknya? Liqarabah. Nah pertanyaannya, lalu bagaimana umat Islam kok bisa dapat warisan dari orang yang sebatang kara warisannya? Lil Islam. Nah cuman kenapa kok banyak kitab-kitab, saudara, kebanyakan kitab dari faraid. Kalau bicara asbabul irs yang disebut cuma 3. Qarabah, nikah, dan wala. Islam gak disebut. Kenapa? Itu tadi. Karena ulama-ulama madhab syafi'i yang mutaakhirin ini ada pernah mengatakan begini saudara. Apa mereka katakan? Intizamu baitil mal fi hadas zaman syai'un may'us. Hatta yanzila Isa ibnu Maryam alaihi wassalam. Nah, jadi ulama-ulama mutaakhirin dalam madhab syafi'i saudara sepakat. Kalau yang sebatang kara, dia punya warisannya diberikan ke Baitul Mal. Dengan syarat Baitul Malnya muntazam. Tapi ulama mutaakhirin bilang apa? Di zaman sekarang, syai'un mau'us. Udah sesuatu yang gak bisa diharap udah. Udah gak ada itu Baitul Mal yang dikelola sesuai dengan aturan syariat Islam. Dia bilang, sampai kapan? Sampai nanti turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, artinya di sini kita bisa lihat, ya memang faktanya begitu di mana-mana. Nah, itulah sebabnya Islam sebagai sebab irs jarang dibahas di kitab-kitab faraid. Nah, tapi bukan berarti dia tidak menjadi sebab. Dia tetap menjadi sebab. Maka itu dalam kitab kita ini nanti asbabul irs kita sebut 3. Tapi di catatan kaki tetap kita sebut soal Islam. Baik. Maka itu di sini nomor 2 kita tuliskan sayatil bayan an baitil mal. Nanti akan kita kupas tuntas tentang Baitul Mal. Insya Allah. Baik. Sekarang yang berikutnya. Halaman 3. Surutul irth. Surutul irth salasa. Tadi rukun waris 3. Ternyata syarat waris juga 3. Ya kawan. Syarat yang pertama. Tahakkuku hayatil warithi ba'da mautil muwarrith walau lahdatan. Jadi dipastikan, harus jelas, harus ada kepastian. Hidupnya si ahli waris pada saat wafatnya yang mewariskan. Walaupun hanya sekejap. Jadi mesti dipatiin ahli warisnya itu betul-betul hidup pada saat yang meninggal dunia itu saudara dia wafat. Jadi kalau nggak dipastikan nggak boleh, harus dipastikan. Pastikan dulu betul nggak nih si ahli warisnya itu hidup saudara. Kita kasih contoh begini saudara. Ada seorang ayah meninggal dunia. Hari ini seorang ayah meninggal dunia. Dia punya seorang anak di luar negeri. Saudara. Anak itu dicari beberapa waktu ketemu. Tapi sudah meninggal dunia juga. Saudara. Nah maka apakah anak yang di luar negeri itu mendapat warisan? Periksa dulu, pastikan dulu. Yang mana yang lebih dulu meninggal? Si ayah atau si anak? Oh si ayah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari. Saudara di pagi hari. Di pagi hari. Ternyata setelah diteliti anaknya di luar negeri sana meninggalnya pada tanggal 31 Januari malam. Berarti pada saat ayahnya wafat dipastikan saudara dia tidak hidup. Sudah mati. Berarti dia bukan ahli waris. Tapi kalau ternyata ayahnya meninggal dunia tanggal 1 Januari jam 7 pagi. Tahun ini. Nah begitu diperiksa anak yang di luar negeri sana setelah dihubungi teman-temannya dicari ketemu. Ternyata dia meninggal di hari yang sama tanggal 1 Januari tapi jam 10 pagi. Ayahnya meninggal jam 7 pagi, dia meninggal jam 10 pagi pada tanggal yang sama. Berarti pada saat ayahnya meninggal, dia masih hidup gak? Tahakkuk.
Tahakkuk hayatil waris. Kita periksa ternyata betul. Ada kepastian dia masih hidup pada saat ayahnya meninggal. Maka dia adalah ahli waris. Kira-kira jelas ya. Nah itu penting. Baik, yang berikutnya. Makanya di sini disebutkan. Catatan lihat di bawahnya. Lau mata fi nafsil wagad. Saudara, kalau waris dan mewaris yang mewarisi dan mewariskan meninggal dunia pada waktu yang sama. Aulam yu'lam ayyuhumas sabiq. Atau tidak diketahui mana yang lebih dulu fil wafah. Nah, enggak diketahui nih. Ini wafat yang mana duluan enggak ketahuan. Nah, dalam mazhab Syafi'i yang muktamad adalah fala tawarus bainahuma. Tidak saling mewarisi. Tidak saling mewarisi. Nah ini akan menjadi muskil pada saat ayah dan anak naik mobil bareng, kecelakaan bareng, meninggal bareng. Itu mesti dipastikan. Meninggal jamnya, menitnya, detiknya. Nah ini mana yang meninggal duluan, mana yang meninggal belakangan ya kawan. Kalau nggak ketahuan, nggak saling mewarisi. Nah kan dua-duanya meninggal, tapi jangan lupa kan si ayah mungkin punya anak yang lain. Dan anak ini juga mungkin punya anak yang lain, saudara, cucu daripada yang meninggal dunia tadi. Nah jadi kita mesti periksa, jadi yang ahli waris nih yang mana? Nah kalau dalam mazhab Imam Syafi'i diingatkan kita, kalau meninggalnya bareng atau enggak ketahuan mana yang lebih dulu, terus fala tawarus, dia tidak saling mewarisi. Baik. Kemudian syarat yang kedua, tahakkuk mautil muwarris. Juga harus dipastikan kalau mewarisnya itu betul-betul sudah wafat. Jadi kalau nggak ada kepastian, jangan membagi warisan dulu. Dipastikan dia wafat. Nah sekarang saya tanya, ada orang kaya raya. Di rumah sakit masuk ICU, saudara, sudah sebulan, nggak ketahuan hidup atau mati. Nah saya tanya, sudah tahakkuk belum wafatnya? Belum. Hartanya belum boleh dibagikan. Dia masih hidup kok. Walaupun masih dengan alat bantu. Di ICU itu kan pakai alat bantu. Saudara. Nah, jadi jangan coba-coba dibagi warisannya sebelum dipastikan betul-betul dia wafat. Harus dipastikan. Lalu bagaimana kalau orangnya hilang? Nah, dia kaya raya, orangnya hilang. Entar keluar negeri kemana nggak ada kabar, nggak pulang-pulang saudara. Ini juga tidak boleh dibagikan sebelum ada kepastian atau ketetapan bahwa dia wafat. Nah maka itu saudara di sini disebutkan untuk menetapkan seseorang itu sudah wafat atau belum bisalasati turuk. Bisalasati turuk dengan 3 jalan. Yang pertama musyahadah. Ya orang-orang menyaksikan sendiri memang dia sudah meninggal dunia. Jenazahnya orang lihat, dikuburkan, saudara, nyata, musyahadah. Kalau sudah musyahadah udah gak ada syak lagi bahwa dia sudah meninggal dunia, saudara. Atau yang kedua syahadatu adlain, kalau dia ada di luar negeri. Kan keluarga yang ada di negerinya gak ngelihat dia meninggal, saudara. Maka harus ada yang di luar sana, 2 orang yang adil memberikan kesaksian. Kalau memang si fulan itu sudah meninggal dunia. Nah, jadi kalau dia hilang begitu saja, nggak ada yang menyaksikan jenazahnya, nggak ada yang musyahadah, kemudian di luar negeri yang jadi saksi juga nggak ada, nggak boleh kita putuskan mati. Jadi kalau dia hilang bagaimana sampai bertahun-tahun? Mungkin dia punya istri, punya anak, punya ahli waris yang lain. Nah kalau memang dia hilang tanpa kabar, sudah dicari tidak ada, maka saudara bisa diputuskan wafatnya, tapi melalui jalur hakim. Gak boleh keluarga mutusin sendiri. Udah deh anggap aja udah mati kita bagi-bagi nih harta. Gak boleh saudara. Gak boleh. Nah, jadi kalau itu terjadi bisa dinyatakan wafat. Tapi harus lewat jalur hakim. Lewat mahkamah syariah. Lewat pengadilan. Di Indonesia kan ada pengadilan agama. Pengadilan agama kita kan pakai hukum Islam saudara. Alhamdulillah. Karena kita pakai KHI. Kompilasi hukum Islam. Kalau dalam urusan faraid, urusan wasiat, urusan hibah, itu pengadilan agama kita memakai kompilasi hukum Islam. Nah nanti urusan hakim tuh, begitu terima laporan, ya hakim akan periksa keluarga yang melapor. Ini benar gak laporannya?
Nah setelah itu biasanya pengadilan akan beri kesempatan, pakai waktu, apa 6 bulan, apa 1 tahun, harus diumumkan secara terbuka. Nah mungkin nanti pengadilan akan memerintahkan diumumkan lewat televisi atau lewat medsos atau lewat surat kabar, diumumkan. Nah kalau memang dia ngilangnya di luar negeri, hubungi KBRI yang ada di sana. Untuk memberikan pengumuman juga di sana lewat media-media yang ada di sana, orang ini di mana. Mungkin dengan pengumuman begitu akan ketemu, saudara. Jadi biasanya pengadilan itu ada proses, nggak main langsung ketok palu, ya udah mati, bagi-bagi aja, nggak begitu. Saudara, ada proses. Nah proses yang sudah ditetapkan oleh pengadilan agama tadi ikuti. Nah kalau sudah selesai itu proses ternyata memang nggak ketemu juga, nanti pengadilan yang akan menyatakan dia dinyatakan meninggal dunia. Sehingga hartanya boleh dibagi waris. Halal, sah itu pembagian. Singkat cerita, habis dibagi 5 tahun balik itu orang. Duit udah dipakai kemana-mana saudara. Nah apa yang terjadi? Pembagian waris selesai dan hukumnya sah. Karena pembagian itu lewat pengadilan. Jadi yang menerima nggak wajib ganti rugi saudara. Berbeda kalau nggak lewat pengadilan. Karena mereka mutusin sendiri, udah anggap udah matilah. Kita bagi-bagi, dia bagi-bagi, 10 tahun balik, wajib dikembalikan. Nah makanya itu bagus, Islam tuh tertib, rapi. Jangan orang main hakim sendiri, ada jalurnya saudara. Kalau pakai jalur, sah. Oh duit itu udah dipakai, udah habis. Ya itu tinggal kebijaksanaan aja, yang mau mulangin kalau masih ada, mulangin. Atau mungkin yang ada dia gunakan buat bisnis, dia jadi kaya raya, udahlah kita mau ganti, silakan. Tapi secara hukum pembagiannya sudah sah ya kawan. Nah kira-kira jelaskan ya. Nah ini makanya tuh yang namanya tahakkuk mautil muwarrits itu sangat penting sekali. Kemudian yang berikutnya an ilmu bijihatil irth. Nah jadi yang namanya syarat irth itu juga kita mesti punya pengetahuan yang jelas saudara, ilmu tentang apa? Tentang jihatul irth. Kita mesti tahu siapa saja ahli warisnya, hubungannya apa saja dengan si mayit. Atau dengan kata lain ini mesti lewat verifikasi, diverifikasi dulu. Jangan main bagi-bagi dulu, periksa. Pastikan kalau dia nggak punya istri di kampung saudara. Nah, kadang-kadang jadi ustadz kampung sono kawin, kampung sini kawin, dia diam-diam keluarga saudara. Verifikasi dulu. Kalau ada yang datang ngaku nih saya istrinya, ini punya anak 3, periksa dulu saudara. Verifikasi semua. Nah, jadi jihatul irth itu harus jelas. Jangan coba-coba bagi waris tanpa verifikasi saudara. Dan jangan coba-coba kita menghitung waris sebelum kita memastikan siapa saja ahli warisnya. Sebab kalau satu aja ada yang khianat. Katakan almarhum ini punya anak 6. Tapi yang lapor cuma 5. Yang itu disembunyiin, dia gak kasih tahu sama yang ngitung ya kawan. Bisa terjadi. Ustadz ini ayah cuma punya anak 5 nih, begini-begini. Dia gak kasih tahu tuh ada anaknya 1 lagi ya kawan. Rusak hitungannya. Nah jadi verifikasi dulu, pastikan dulu benar gak anaknya cuma 5, benar gak? Begitu juga tanggal-tanggal kematian. Kalau ada ahli waris yang sudah belum sempat terima warisan, dia sudah meninggal dunia saudara. Tetap harus dibagi. Nah, sehingga tanggal-tanggal kematian masing-masing itu perlu kita verifikasi. Pastikan mana yang meninggal duluan, mana yang meninggal belakangan. Walaupun itu warisan 7 turunan belum sempat dibagi. Nah begitu turunan yang ke-7 baru mau dibagi-bagi. Bisa, ada caranya, ada munasakhat ya kawan. Enggak, Islam enggak sulit, ilmu waris enggak sulit. Bisa dibagi itu semua. Yang penting datanya valid, akurat. Salah di data akan salah di hitungan ya kawan. Salah di data akan rusak pembagian ya kawan. Nah, hati-hati yang memberikan data kepada para ahli waris, harap amanat, jujur, adil, sampaikan apa adanya. Supaya si ahli daripada ilmu faraid tadi bisa menghitung dengan benar. Itu yang perlu kita ingatkan ya kawan. Baik, sebagai catatan buat kita semua sebelum kita akhiri. 1, mirasul hamil. Nah ini saudara tentang perempuan yang hamil di dalam kandungannya ada janin. Saudara ada janin. Nah yahtamilul hamil an yaritha idza wudi'a hayyan. Nah, kita tahu kalau perempuan hamil itu anak bisa lahir dalam keadaan hidup, bisa juga lahir sudah mati di dalam perut,
Bisa juga lahir 5 menit baru dia mati. Bisa lahir laki-laki, bisa lahir perempuan. Bisa lahir 1, bisa lahir lebih dari 1, kembar. Semua ada bagiannya ya ikhwan. Nah lalu bagaimana saudara tentang bayi ini? Nah bayi ini memang belum kita pastikan dia dapat warisan. Karena kalau dia meninggal dalam perut atau lahir dalam keadaan mati dia nggak dapat warisan. Tapi kalau dia lahir hidup walaupun lahdoh, sebentar dia hidup, meninggal itu bayi, dapat warisan. Saudara. Nah warisan itu walaupun si bayi meninggal, nanti ahli waris si bayi yang akan mendapatkannya. Yang mungkin si ahli waris bayi, saudara, kalau tanpa bayi itu dia nggak dapat itu warisan. Nah, maka itu kondisi seperti ini di dalam ilmu faraid ada cara membaginya. Oh kalau ada ahli waris sepakat, ya udah nanti kita bagi-bagi setelah melahirkan aja biar jelas. Ya silakan kalau mau ditunggu. Tapi kadang-kadang kan ada ahli waris yang gak sabar. Waduh kelamaan, hamilnya baru sebulan. Kalau nunggu 9 bulan lagi, kalau hamil 9 bulan, kalau hamilnya 2 tahun. Mungkin ada ahli waris yang gak terima. Enggak, saya minta bagian saya sekarang. Nah kalau itu terjadi, nggak usah rusuh ya ikhwan. Islam mengajarkan caranya, ada cara menghitung warisan. Kalau ada ahli waris saudara atau kalau istri dalam keadaan hamil, ada cara menghitungnya. Ada bagian yang ditahan tidak dibagi-bagi dulu, jaga-jaga kalau si bayi ini lahir. Dan bagian itu mencukupi kalau lahir 1, kalau lahir kembar, kalau dia lahir perempuan, kalau dia lahir lelaki. Saudara itu udah mencukupi, bagian itu saudara mauquf, disimpan, nggak boleh dibagi-bagi. Yang lainnya dibagi-bagi kepada ahli waris sesuai dengan aturan syariat. Nah nanti begitu udah dibagi-bagi selesai, baru ditunggu tuh bayi melahirkan. Begitu lahir, ternyata yang lahir seorang anak bayi laki-laki. Atau lahir kembar. Atau yang lahir perempuan. Maka harta yang mauquf tadi akan diberikan kepada yang bersangkutan sesuai saudara dengan bagiannya. Kalau memang dia ternyata bagiannya, kalau dia lahir bagiannya semua dari yang disimpan, maka bagian dia. Tapi kalau ternyata yang lahir itu anak perempuan 1, ternyata bagiannya berkurang, ada sisanya dibagikan lagi kepada seluruh ahli waris ya kawan. Itu ada caranya, mirasul hamil itu ada cara. Enggak sulit, mudah, gampang. Insya Allah nanti kalau kita masuk ke babnya, kita akan bisa menghitung dengan sangat mudah sekali ya kawan. Nah itulah yang perlu kita tahu. Baik, yang kedua mirasul gharqa wal harqa wal hadma fala tawarus bainahum idza jahulal asbab atau idza waqa'al maut fi anin wahid. Jadi kalau ada peristiwa orang tenggelam atau kebakaran, saudara, ada bencana, akhirnya antara yang punya harta dengan yang mewarisi, saudara, enggak ketahuan. Saudara, mana yang lebih dulu meninggal, mana yang lebih belakangan, atau mereka meninggal dalam waktu yang bersamaan, maka hukumnya fala tawarus. Tidak ada saling mewarisi. Baik, yang nomor 3, PR. Nah, nomor 3, PR ya kawan. Lihat PR-nya di situ. Nah, perhatikan PR-nya. Li Ahmad waladan. Ahmad punya 2 anak lelaki. Hamid wa Saleh. Anaknya bernama Hamid dan Saleh. Wali Hamid waladun. Hamid punya 1 anak laki-laki. Wa huwa Umar. Hamid punya anak Umar. Wali Saleh dan Saleh waladun. Juga punya 1 anak laki-laki. Huwa Alawi. Nah jadi Hamid punya anak Umar. Saleh punya anak Alwi. Famata Ahmad. Ahmad meninggal dunia wa waladahu fil karitsah. Ahmad dengan 2 putranya tadi itu Hamid dan Saleh meninggal dunia dalam suatu kecelakaan. Bareng ini. Ala tartibil waqt. Tapi dengan waktu meninggal berurutan seperti berikut. Tufiya Hamid fi sa'atis sabi'ah. Hamid wafat jam 7. Wa Ahmad fi sa'atis sabi'ah wa 5 daqa'iq. Sedangkan Ahmad meninggal dunia jam 7:05. Wa Saleh fi sa'ati as-sabi'ah wa asra.
Soleh meninggal dunia pada jam 7 lewat 10. Pertanyaannya, faman warisu Ahmad walima. Jadi jangan cuman bisa, warisnya si fulan, tapi nggak bisa ngejelasin, jangan. Kita pengen bisa ngejelasin, kenapa si fulan warisnya 5, kenapa? Itulah PR sampai ketemu Senin depan. Ini PR tolong dijawab di kertas selembar dan dikumpulkan. Iya. Ya dijawab di kertas lembar, dikumpulkan, nanti kita nilai. Insya Allah. Baik ya kawan, itulah pelajaran kita untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Yang berkaitan dengan